iya guys, ya, jadi yang namanya perencanaan itu penting sekali ya untuk jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum sahabat channel Menuju Sukses dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua walaupun hanya lewat video. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu dapat bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi untuk kawan-kawanku semuanya. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang salah satu hukum spiritual alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta dan Pengatur seluruh alam, yang mana hukum ini mengatur seluruh kejadian dalam hidup kita, mengatur nasib kita. Kita miskin atau kita kaya, kita beruntung atau kita selalu sial, kita hidup mudah atau hidup selalu susah, dan lain sebagainya. Semuanya diatur oleh hukum ini. Hukum tersebut adalah hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Hukum tarik-menarik atau the law of attraction ini adalah salah satu hukum alam semesta ciptaan Tuhan, seperti halnya hukum takdir. Takdir memang hukum Tuhan yang paling atas dalam mengatur kejadian-kejadian di alam semesta ini. Akan tetapi, hukum takdir ini bersifat sangat rahasia, penuh misteri, dan tidak dapat diprediksi oleh kita. Nah, sedangkan hukum tarik-menarik atau the law of attraction, yang mana hukum ini berada di bawah hukum takdir tadi, itu dapat kita prediksi dan dapat kita atur sesuai keinginan kita. Kalau kita ingin selalu sukses, maka kita harus begini. Kalau kita ingin selalu beruntung, maka kita harus begitu. Kalau kita ingin selalu dimudahkan, ingin selalu sehat, panjang umur, dan selalu terhindar dari berbagai macam mara bahaya, kita harus melakukan ini, harus begini, harus begitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Apapun yang menimpa kita, apakah itu hal yang kita anggap baik atau yang kita anggap buruk, itu bukan kebetulan. Itu kita sendiri yang menariknya. Itu inti dari hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Kita mengalami musibah atau kita mengalami kesialan, itu semua kita sendiri yang menariknya. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Semua kejadian yang menimpa kita, apakah kejadian tersebut baik atau buruk, itu semua kita yang tarik. Kita yang memanggilnya sendiri. Dan hal ini itu harus kita pahami. Kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah hukum tarik-menarik atau the law of attraction ini ada di dalam ajaran Islam? Saya katakan jelas ada ya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperlakukan kita sesuai persangkaan kita kepadanya. Jika kita berprasangka baik, maka yang akan terjadi pada kita adalah hal-hal yang baik. Jika kita berprasangka yang buruk-buruk, maka yang terjadi pada hidup kita juga yang buruk-buruk. Nah, di dalam hadis yang lain pun juga diceritakan suatu ketika Nabi menjenguk seorang sahabat yang sakit parah. Saat dijenguk, sahabat ini berkata, "Sepertinya sakit inilah yang akan mengantarkanku ke lubang kubur." Mendengar perkataan sahabat tersebut, Nabi mengatakan, "Jika begitu persangkaanmu, maka itulah yang akan terjadi." Nah, dari dua hadis ini jelas sekali kalau hukum tarik-menarik atau the law of attraction itu ada dan nyata. Bahwa anggapan kita atau persangkaan kita yang kita yakini, itulah yang akan menimpa kita. Jika kita beranggapan sebentar lagi kita akan sukses dan kaya, maka tidak lama lagi kita akan sukses dan kaya. Jika Anda beranggapan bahwa sebentar lagi Anda akan mengalami kehancuran, maka tidak lama lagi Anda akan mengalami kehancuran. Jika Anda beranggapan bahwa sebentar lagi Anda akan mengalami kejayaan, maka tidak lama lagi Anda akan mengalami kejayaan, dan lain sebagainya. Jadi kunci dari hukum tarik-menarik atau the law of attraction ini adalah ada di anggapan atau persangkaan kita yang kita yakini. Ya, yang kita yakini. Kita punya anggapan sebentar lagi kita
sukses kaya misalkan. Tetapi kita tidak yakin, kita ragu, maka itu akan sulit terjadi. Jadi harus disertai keyakinan yang sangat kuat. Semakin kuat keyakinan kita, maka semakin cepat anggapan kita itu terwujud dalam kehidupan kita. Dan yang namanya yakin itu tempatnya bukan di mulut kita, akan tetapi di hati kita, di batin kita, atau di rasa kita, ya. Itu harus kita pahami. Jadi kesimpulannya, jagalah persangkaan kita atau anggapan kita yang ada di dalam pikiran kita untuk tetap selalu baik, selalu positif. Jangan pernah punya persangkaan-persangkaan atau anggapan-anggapan yang jelek. Supaya apa? Supaya nasib kita, hidup kita senantiasa baik, penuh keberuntungan, penuh kemudahan dan kesuksesan. Nah, demikian ilmu spiritual rahasia yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi wawasan baru bagi sahabat semuanya. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga subscribe dan tekan icon loncengnya. Supaya apa? Supaya sahabat semua dapat update video-video terbaru dari saya yang dijamin bermanfaat dan mungkin jarang, bahkan tidak pernah diajarkan di channel-channel yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.